Hai, aku ingin menjelaskan tentang tradisi ngubur Bali yang ada di daerah Karawang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih tradisi ngubur Bali itu sudah ada sejak nenek moyang kita lahir. Jadi, sebelum kita lahir, sudah ada tradisi ini. Tradisi ini adalah tradisi penguburan ari-ari bayi atau plasenta bayi yang sudah lahir lalu dimasukkan ke dalam pendil. Kalian tahu nggak sih pendil itu apa? Pendil adalah kayak kendi, tapi beda bentuknya. Kalau kendi kan biasanya seperti ini, kalau pendil seperti ini. Nah, bahan-bahan yang disiapkan untuk mengubur ari-ari bayi adalah satu, ada pendil. Nah, kenapa sih kita harus pakai pendil? Secara teoritis, pendil terbuat dari tanah liat yang memiliki sifat alami dapat menyerap air dan kelembapan. Hal ini dapat membantu dalam proses dekomposisi ari-ari yang sebagian besar terdiri dari jaringan dan cairan. Jadi itu teori pendil untuk penguburan ari-ari bayi. Selanjutnya ada kain 7 warna. Menurut orang Sunda itu setiap warna memiliki arti makna yang berbeda. Misal, satu warna hari Rabu warnanya biru, satu warna hari Senin warnanya kuning, dan seperti itu seterusnya. Dan itu harus 7 warna dimasukkan ke dalam pendil, dijadisatukan dengan ari-ari bayi yang sudah dicampur dengan garam dan asam jawa. Nah, asam jawa di sini berfungsi sebagai asam jawa mengandung senyawa-senyawa yang aktif. Nah, memiliki sifat antimikroba yang secara teoritis dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur pada ari-ari. Secara teoritis, garam berfungsi sebagai mencegah pembusukan. Garam diketahui memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan memperlambat proses pembusukan. Nah, garam ini sama fungsinya sebagai asam jawa yang tadi aku jelasin. Yang berikutnya ada sedotan. Sedotan ini berfungsi sebagai penghubung udara luar. Jadi kan kalau misalnya kalian lagi renang nih, kalian kan suka pakai selang. Nah, ini sama fungsinya untuk menghirup udara yang ada di luar ke dalam. Selanjutnya ada kain putih. Kain putih berfungsi untuk menutupi pendil yang sudah diisi ari-ari, asam jawa, dan kain 7 warna. Nah, menurut secara teoritis, kain putih itu artinya suci. Jadi, kenapa kita harus memakai kain putih? Ya karena agar bayi yang kita kuburkan tersebut, ari-ari bayi yang kita kuburkan tersebut itu kuburkan dalam keadaan suci. Sekian tradisi ngubur Bali yang ada di Karawang. Terima kasih. Hai guys, jadi aku mau nerusin penjelasan tentang mengubur ari-ari yang sudah teman-teman aku jelaskan di awal video. Jadi, aku sebagai yang ari-ari dari Subang, sama seperti ari-ari di Karawang. Jadi, yang dibedain itu aku di sini menggunakan uang koin logam sebagai pendingin dari ruangan pendil tersebut. Jadi supaya dingin gitu loh. Lalu, seudahnya kan harus ditutup menggunakan keranjang gitu. Nah, mengapa harus ditutup menggunakan keranjang? Sebenarnya bisa menggunakan alat yang lain, tetapi di keluarga aku terbiasanya menggunakan keranjang. Fungsinya untuk menutupi kuburan tersebut dari hewan-hewan atau yang bisa merusak kuburan tersebut. Dan yang terakhir menggunakan penerangan atau lampu, yaitu lampu yang bisa menggunakan lampu putih, hijau, kuning, biru, terserah. Yang penting itu untuk menerangi kuburan tersebut, dan fungsinya lagi-lagi untuk mengetahui apakah ada yang merusak kuburan tersebut, itu maupun hewan, manusia, atau entahlah itu apa. Dan gitu aja sih intinya. Di sini aku akan jelasin salah satu budaya di masyarakat Tangerang. Ari-ari atau plasenta itu bukan cuma dianggap sebagai bekas lahiran saja, tetapi dipercaya juga sebagai saudara kembar si bayi. Karena itu, setelah bayi lahir, ari-ari diperlakukan dengan baik, yaitu dengan cara dikubur. Nah, gimana sih prosesnya? Jadi di sini aku akan jelasin. Langkah-langkah penguburan ari-ari di masyarakat Tangerang yaitu yang pertama, membersihkan ari-ari. Setelah bayi lahir, ari-ari dicuci bersih menggunakan air yang mengalir dan diberi dengan garam. Nah, garam ini
dipercayai untuk menetralisir bau amis yang ada dalam darah di ari-ari tersebut. Lalu yang kedua, membungkus ari-ari. Ari-ari yang sudah bersih dibungkus menggunakan kain putih sebagai simbol kesucian, karena putih itu suci kan. Selanjutnya yang ketiga, menyiapkan lokasi kubur. Keluarga menyiapkan tempat penguburan, biasanya ditaruh di halaman rumah atau dekat pintu masuk sudut halaman yang pastinya tidak banyak dilewati oleh orang. Setelah itu yang keempat, membaca doa. Sebelum dikubur, keluarga biasanya memimpin doa, dan doa ini dipercayai untuk keselamatan sang bayi, supaya bayi sehat, panjang umur, dan dilindungi. Selanjutnya setelah dibacakan doa, yang keenam, diberi lampu atau ditutupi dengan yang lainnya. Ini juga berkaitan agar ari-ari tidak kesepian dan tentunya akan selalu terang dan tenang. Nah, makna dari tradisi ini buat orang Tangerang masih dipegang. Penguburan ari-ari ini punya arti, yaitu ari-ari sebagai kembaran si bayi yang akan menjaga dari alam gaib. Selain itu, ini juga sebagai simbol harapan agar anaknya tumbuh sehat, pintar, dan rezekinya lancar. Nah, di sini aku akan jelasin makna biologis dari ari-ari tersebut. Dalam penelitian, ari-ari mengandung sistem sel yang bisa dipakai buat terapi penyakit. Bahkan beberapa ibu memilih untuk menyimpan tali pusar atau ari-ari tersebut untuk menjaga anaknya sakit di masa depan. Nah, di sini aku akan jelasin boleh nggak dikubur. Kalau dari medis boleh-boleh aja, asal udah dibersihkan dengan benar dan ditangani secara higienis. Intinya jangan sampai ari-ari dikubur sembarangan. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa persamaan dan makna di dalam tradisi penguburan Bali atau ari-ari daerah Bekasi atau daerah saya. Daerah saya ini memiliki beberapa kesamaan dengan daerah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu yang berasal dari Subang, Tangerang, dan Karawang. Dari segi bahan yang digunakan dan tata cara, penguburan Bali yang memiliki kesamaan. Selanjutnya, kesamaan dari bahan yang digunakan diantaranya sama-sama memakai kendi, garam, gula, asam jawa, lampu, potongan kain, dan keranjang. Cuman di daerah saya ada sebagian yang memakai pensil dan kertas. Kalau dilihat dari kepercayaan masyarakat, penggunaan garam, gula, dan asam dipercaya untuk membuat sifat si bayi ini murah senyum, nggak judes, nggak jutek. Tapi bumbu-bumbu yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan tadi bertujuan untuk menghilangkan bau amis pada ari-ari. Selanjutnya ada kain pecah atau potongan kain yang dipercaya agar nanti si bayi tersebut pantas atau cocok memakai pakaian yang seperti apapun. Padahal kain tersebut bertujuan untuk penyerap sisa-sisa air yang ada di dalam ari-ari tersebut. Selanjutnya ada di daerah saya itu ada yang menggunakan pensil dan kertas. Nah, pensil dan kertas ini dipercaya sebagai pengharapan orang tua terhadap anaknya kelak agar menjadi seseorang yang senang belajar dan menulis. Padahal tidak semua daerah ada yang menambahkan pensil serta kertas ketika penguburan ari-ari, karena ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat di daerahnya. Mengapa harus menggunakan lampu ketika sudah mengubur ari-ari dalam tanah? Kemudian lampu adalah untuk penerang. Lampu juga berfungsi untuk memberikan tanda bahwa ada ari-ari yang telah dikubur di tempat tersebut dan agar tidak didatangi hewan. Dan mengapa harus menggunakan keranjang untuk penutup kuburan ari-ari? Karena untuk melindungi dari binatang atau hal lain yang dapat membuat kuburan rusak. Dan tujuan lainnya adalah sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan Bali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.